Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Anugrah Mega Investama. Halo. Ya, pemirsa, kita telah terhubung dengan Hans Kuit, Direktur Anugrah Mega Investama. Pak Hans? Ya, selamat sore Bu. Ya, Pak Hans, ini terkait dengan hari ini IHSG yang ditutup menguat 0,83% ke level 4.548. Anda melihat apa yang membuat atau sentimen apa yang cukup mempengaruhi IHSG kita hari ini hingga berada di zona hijau? Ya, pertama memang kita lihat seluruh dunia memang mengalami penguatan ya, indeks global rata-rata semua mengalami penguatan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pasar. Yang pertama memang pasar rebound dari penurunan sebelumnya. Yang kedua yang utama adalah memang di perusahaan bioteknologi di Amerika, Moderna ini melakukan uji coba vaksin pada pengetesan suntikan kedua dosis yang dilakukan terhadap 45 pasien itu menunjukkan berhasil membentuk antibodi dari virus corona ya baru ini gitu ya, atau COVID-19 gitu. Memang ini hal yang sangat baru ya, jadi perlu hati-hati karena ini baru uji coba awal gitu. Yang kedua adalah statement dari Jerome Powell ya. Memang kalau kita lihat sebelumnya Jerome Powell menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Amerika ini butuh waktu yang agak lama gitu ya. Jadi dia tidak yakin bentuk V yang akan terbentuk karena sektor real butuh lebih banyak dorongan untuk pemulihan gitu. Tapi dalam statement dia berikutnya berbicara pada CBS, dia menyampaikan mereka punya lebih banyak amunisi ya. Jadi dia tidak kehabisan akal dan tidak kehabisan cara untuk mendorong ekonomi Amerika segera pulih gitu. Dan dia sangat percaya ekonomi Amerika akan segera pulih. Tetapi punya satu syarat yang paling penting adalah tidak ada wave 2 dari COVID gitu. Dan pemulihan itu akan sangat cepat bila ada ditemukan vaksin COVID-19. Jadi dua berita ini cukup bagus karena yang satu membutuhkan vaksin, yang di atas mengatakan bahwa ada indikasi awal ada vaksin yang akan ditemukan gitu ya. Jadi ini sentimen yang positif. Dan yang lain adalah pasar juga merespon positif bahwa pelonggaran lockdown yang dilakukan ya gitu. Jadi pasar merespon itu cukup positif. Jadi banyak negara mulai melakukan pelonggaran lockdown dan ini menjadi sentimen yang positif. Oke, jadi kita lihat sentimennya Pak Hans lebih kepada ini ya, masih terkait dengan COVID-19 sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di mana Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan tetap di 4,5, menurut Anda itu masih belum cukup mempengaruhi IHSG kah? Ya, kalau kita lihat pagi-pagi indeksnya memang naik cukup banyak ya, 90 poin lebih. Pada sorenya kita lihat tetap tidak sebesar itu ya kenaikan gitu. Memang kalau kita berpikir mungkin Bank Sentral bagusnya juga melakukan penurunan suku bunga ya di periode untuk menambah stimulus ini gitu ya. Tapi ya kita pikir mungkin Bank Sentral lebih fokus ingin menjaga nilai tukar rupiah supaya tetap kuat sehingga menjaga yield yang kuat gitu. Kita lihat seluruh dunia lagi aktif dalam stimulus semua ya. Jadi ini sebenarnya juga mendorong rupiah kita sebenarnya kuat ya. Sehingga harusnya membuka ruang bagi Bank Sentral kita menurunkan suku bunga. Prancis dan Jerman itu punya dana pemulihan ekonomi sampai 500 miliar euro ya. 545,6 miliar US dollar gitu. Ini tujuannya untuk menstimulus ekonomi, tapi intinya ini kan sebenarnya pencetakan uang ya yang digelontorkan ke pasar gitu. Jadi likuiditas di pasar akan sangat longgar sekali. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihat kira-kira apakah ini ataupun sentimen positif ini masih akan berpengaruh sampai besok, atau dalam kata lain apakah IHSG masih berpeluang di zona hijau hingga besok? Ya. Kalau kita lihat yang cukup penting di sini adalah pembalikan ya. Foreign tadi pagi saya lihat masih net sell sampai 2 triliunan, tapi sore udah net buy ya 3,4 billion ya, miliar ya. Jadi memang kecil tapi net buy-nya tapi berbalik sangat jauh dari net sell yang di pagi itu gitu. Dan ini cukup positif bagi pasar kita. Yang kedua adalah
saham perbankan yang beberapa hari sebelumnya tertekan turun ini rata-rata semua rebound naik ya. BRI naik 9%, 9,7%, Mandiri 3,8%, BNI 5,4%. Jadi ini juga sentimen yang positif ya. Mulai jelasnya aturan tentang bank jangkar ya, sebenarnya namanya bukan bank jangkar tapi bank peserta ya, yang akan membantu likuiditas pada bank pelaksana. Ini menjadi sentimen positif ya. Jadi kalau kita lihat bank peserta ini akan dapat banyak benefit dari menjadi bank peserta itu gitu, dari penempatan dana, kemudian ada selisih margin ketika dia menyalurkan dana kepada bank peserta, kemudian dia juga dapat bisa menunjuk SPV ya untuk membantu dia mengelola jaminan dari bank pelaksana gitu. Dan yang lain adalah kalau ada macet, ada LPS yang membantu merecovery hal tersebut. Selain BI juga membantu mendebitkan rekening dari bank pelaksana gitu. Nah ini menyebabkan kalau kita pikir market mungkin besok masih bisa melanjutkan penguatan biarpun mungkin masih terbatas ya. Karena kita kan memasuki periode libur panjang ya. Kamis, Jumat, baru Selasa ya kita dibuka kembali. Jadi mungkin pelaku pasar juga sedikit hati-hati dalam mengakumulasi saham karena bursa kita mengalami libur ya beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih Pak Hans telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian tadi adalah Direktur Anugrah Mega Investama Hans Kui.